Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Itulah lagu dari Kidung Jemaat yang dikutip dari bacaan Lukas 24 ayat 29 yang berkata demikian. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Nah, sebelum kita membahas lagi lebih dalam tentang firman Tuhan, mari kita meneduhkan hati kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, pada saat ini kami dapat menikmati hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih, rahmat, berkah dan penyertaan dari Engkau dalam kehidupan kami semua. Pada saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu yang suci, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran setiap kami, memampukan kami untuk menjadi pendengar, perenung, dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu memberikan kami daya kehidupan untuk semakin teguh, bersetia, mengikuti jalan Tuhan, memikul salib. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin. Nah, lagu tadi menceritakan ketika dalam kehidupan manusia pasti ada senjakala kehidupan. Senja adalah waktu yang syahdu, bisa dikatakan cukup sendu. Ketika langit mulai berubah dari terang menjadi remang, lalu perlahan-lahan redup menggelap, hari menjadi malam. Demikian satu hari telah terlalui. Semua aktivitas dari pagi hingga siang menuju sore berakhir menjadi malam. Senja merupakan waktu yang haru, sebab terang akan berganti gelap. Pendar jingga yang menyala redup perlahan padam menjadi gelap. Hari perlahan menjadi malam. Kita melihat langit yang semula menyala terang berubah menjadi gelap. Secara pasti dalam satu hari, pasti ada waktunya senja menjadi malam. Dalam kehidupan, pasti ada saatnya kita merasakan gelap yang mencekam. Berbicara tentang gelap, tentu dalam kehidupan kita, kata gelap selalu memiliki nuansa tersendiri. Kita sering merasakan adanya lorong-lorong gelap kehidupan. Adanya titik-titik gelap dalam hidup. Bisa berupa masa-masa yang kelam, jalan yang terasa gelap tak ada terang. Bayangkan kegelapan menyelimuti kita. Betapa kita akan diliputi suasana gamang, suasana mencekam, suasana sunyi. Suasana gelap di dalam kehidupan bisa berupa masa-masa yang kelam, masa-masa sulit, masa-masa yang menantang, masa-masa yang tidak mudah, yang terkadang surut kegembiraan dan berubah menjadi kesunyian. Ketika kita diperkenankan menghadapi permasalahan hidup, persoalan sulit yang belum terurai, pergumulan hidup yang tak kunjung selesai, ketika kita merasa ditinggalkan sendiri, bergumul dengan kehidupan, kita tahu dan pernah merasakan betapa hidup tidak selalu senang dan tidak selalu mudah. Pasti ada kalanya kita merasakan sendu, merasakan haru, merasakan sedih, kehilangan, sakit, kecewa, sendirian dan diabaikan. Dikala kita merasakan kegelapan semacam itu, betapa kita merindukan adanya sosok kehadiran seseorang yang dapat menemani kita melalui masa-masa yang semacam itu. Dalam kehidupan pribadi, saya pun pernah ada masanya menemukan kidung itu tadi,
dan menyanyikannya diam-diam sembari berdoa mengikuti lantunan syair itu, mengatakan tinggal sertaku, hari telah senja, gelap semakin turun, Tuhan tinggal sertaku. Ketika kita berada di ambang waktu, antara sore menjadi malam, ada senjakala kehidupan yang kita rasakan. Ketika berada dalam masa transisi, masa peralihan, kehidupan terasa semakin mencekam. Ketika merasakan gelap yang perlahan-lahan datang, hati kecil kita berseru, tinggal sertaku ya Tuhan, tolonglah aku. Hari telah senja dan sebentar lagi gelap. Sebab kita sadar memasuki gelap itu kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan untuk sekedar menemani dan mendampingi kita berjalan di masa-masa yang gelap. Berjalan di lorong gelap kehidupan. Demikian juga yang dirasakan oleh Kleopas dan seorang temannya dalam satu perikop bacaan ini tadi. Ketika mereka berjalan ke Emmaus, ketika Tuhan telah disalibkan, mati lalu dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, yang membuat gentar hati murid-muridnya. Termasuk juga mereka berdua. Mereka takut dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dalam suasana yang gamang, suasana yang tidak jelas, yang tidak tahu itu, mereka pergi berjalan ke Emmaus sepanjang 11,5 kilo. Dari Yerusalem, dan mereka berjalan sekitar kurang lebih 2-3 jam lamanya sembari bercakap-cakap tentang apa yang sudah terjadi di belakang. Di tengah jalan hadirlah sosok seseorang yang tidak mereka kenal. Ternyata itu Yesus, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenalinya. Mereka disertai sepanjang jalan menuju ke Emmaus sampai mereka tiba di sana dan hari sudah senja. Mereka pun masuk ke sebuah rumah dan mendesak Yesus yang tidak mereka kenali itu untuk tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Di sana Yesus bersama-sama dengan mereka, memecah-mecahkan roti dan makan bersama dengan mereka. Saat itulah barulah terbuka mata mereka dan mereka mengenali Dia yang sedang bersama-sama dengan mereka itu, oh Yesus. Tapi segera sudah itu ia pun menghilang. Nah, sudah mengalami peristiwa itu mereka pun tercengang dan hati mereka berkobar-kobar. Dikatakan di ayat selanjutnya di ayat 32, kata mereka seorang terhadap yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Akhirnya mereka pun bangkit lalu pergi kembali ke Yerusalem. Saat itu juga, bayangkan, setelah berjalan 11,5 km sepanjang 2-3 jam jauhnya, mereka segera kembali lagi menempuh jalan yang sama. Mereka yang awalnya lesu menjadi semangat. Segera lelah dan rasa gamang mereka hilang, berganti dengan hati yang berkobar-kobar. Mereka menemui para murid yang lain dan bersaksi kepada mereka bahwa sungguh Tuhan telah bangkit. Demikian juga dengan kita, manakala diperkenankan oleh Tuhan mengalami senjakala kehidupan. Ketika kegelapan mulai meliputi dan terasa mencekam, menyelimuti kita, nyanyikanlah dalam hati, tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Rasakan kehadiran Tuhan, luruhkanlah segala hal yang menghalangi mata kita untuk mengenali penyertaannya. Sebagaimana dua murid tadi, ada sesuatu yang menghalangi mata batin mereka untuk mengenali Dia yang sudah bangkit. Akhirnya mereka menjadi celik dan melihat kehadiran Tuhan yang menyertai di ambang waktu. Sebagaimana Ia menyertai kita di waktu pagi, di waktu siang dan waktu sore, demikian Tuhan hadir dan tetap menyertai kita di kala senja dan di waktu malam. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita dapat melihat dan merasakan kehadirannya yang terus menyerta? Tuhan berkati kita. Amin.